Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Agung. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, minggu ini kita langsung masuk pembelajaran lagi setelah kalian melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS ya. Terima kasih anak-anak ya sudah melaksanakan PTS dengan baik, dengan jujur ya. Nah, untuk materi hari ini yang pertama kita akan membahas yaitu langsung ke materi tema 3, subtema 1, yaitu menemukan benda-benda di sekitar kita dan pengukuran panjang dengan satuan baku. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yuk, bareng-bareng dengan Pak Agung yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni amin. Nah, silakan kalian simak dengan baik materi yang Mbak Agung akan sampaikan ya. Kemudian tinggal lihat video pembelajarannya. Yaitu tentang menemukan benda-benda di sekitar kita dan pengukuran panjang dengan satuan baku. Tema 3, subtema 1. Tolong diperhatikan ya. Silakan dibuka bukunya. Benda-benda di sekitar kita. Nah, jadi benda itu pasti banyak sekali di lingkungan kita, ya, maupun di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar masyarakat, itu pasti banyak sekali kita jumpai, ya. Misalkan di lingkungan rumah, ya, ada lemari, lingkungan sekolah, ada meja, ada papan tulis, ya, dan masih banyak lagi. Nah, benda itu memiliki ciri, ya. Benda di sekitar kita itu memiliki ciri. Contohnya dibagi menjadi 3, ya, dari segi bentuk, dari segi ukuran, dari segi warna. Jadi ada berapa? Ada 3, dari segi bentuk, ukuran, dan warna. Nah, berikut contohnya. Misalkan di lingkungan sekolah yang bendanya terbuat dari kayu seperti lemari buat penyimpanan buku, kursi, meja, pensil, dan rak buku. Kemudian di lingkungan rumah, misalkan ada meja, kursi, lampu, cermin, lemari, sofa, telepon, pintu, dan masih banyak lagi. Ini contoh-contoh benda di sekitar kita, ya. Paham ya anak-anak sampai di sini ya untuk memahami benda-benda di sekitar kita ya. Tadi ingat ciri-cirinya ada 3. Materi yang kedua adalah tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Pastinya untuk mengetahui panjang kita memerlukan alat ukur panjang suatu benda. Contoh benda apa ya? Contohnya misalkan kita akan mengukur benda seperti meja belajar. Nah, alat ukur apa yang sesuai? Misalkan kita menggunakan penggaris, ya. Nah, penggaris itu ukurannya sentimeter, ya. Satuan bakunya adalah sentimeter. Nah, misalkan kita mengukur meja belajar tersebut dengan menggunakan penggaris, pasti menggunakan alat ukur. Nah, roll kecil, ada meteran pita, ada meteran roll besar. Nah, fungsinya untuk apa? Meteran roll kecil, yaitu untuk misalkan mengukur suatu panjang kayu, misalkan panjang suatu kayu ya. Kemudian meteran roll besar biasanya untuk mengukur tanah, lapangan, atau kita seperti membuat rumah, itu harus diukur dulu menggunakan roll besar ya. Untuk meteran pita biasanya digunakan untuk pekerja atau yang bekerja di penjahit, mengukur baju, ya, celana, dan sebagainya. Gambar dari meteran pita,
meteran roll kecil, meteran roll besar, dan penggaris. Jadi masing-masing alat ukur ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya untuk mengukur suatu benda. Untuk tugasnya, anak-anak silakan ayo berlatih halaman 4 dan ayo berlatih halaman 6. Untuk bagian nomor 1 itu yang F, G, dan J-nya tidak usah diisi ya, kosongkan saja. Dan untuk nomor 2 yang awalnya itu mengukur benda di sekitar sekolah, nah kita akan diganti dengan di lingkungan sekitar rumah. Paham ya anak-anak? Selamat mengerjakan. Nah, untuk hari ini pembelajarannya dicukupkan sekian. Awas tugasnya dikerjakan ya anak-anak, halaman 4 dan halaman 6-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.